Saudaraku, jika bukan pendosa yang menasihatimu, lalu sampai kapan engkau menunggu malaikat berdiri di hadapanmu untuk memberi nasihat? Justru nasihat itu datang melalui orang-orang biasa. Mereka tidak selalu suci, mereka kadang masih kotor, mereka kadang banyak butuh perbaikan. Tapi bisa jadi, Allah sedang berbicara kepadamu melalui mereka. Jangan abaikan suara kebenaran, hanya karena engkau melihat aib orang yang menyampaikannya. Banyak orang berkata, dia saja masih begitu, kok berani-beraninya menasihati orang lain. Kalimat ini terdengar logis dan wajar, tapi hakikatnya hanyalah upaya membela diri agar tetap bertahan di posisi yang sudah dianggap nyaman, sekalipun melanggar syariat. Agama ini tidak pernah mensyaratkan bahwa orang yang menasihati harus bersih tanpa dosa dan suci dari kesalahan. Kalau standarnya begitu, maka tidak ada lagi yang boleh berbicara tentang nasihat. Para sahabat pun manusia biasa yang pernah salah. Ulama, ustadz dan kiai pun tidak maksum. Yang maksum hanyalah nabi. Maka ukuran yang benar bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Jika yang disampaikan sesuai Al-Quran dan Sunnah, selesai urusan. Tugasmu hanya diam dan taat. Karena kalau sudah berkaitan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah, sepintar apapun akal manusia, tak akan mungkin mampu melampaui kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Seringkali kita mengabaikan kebenaran hanya karena melihat aib dan cacat orang yang menyampaikannya. Ini keliru secara logika dan syariat. Kalau seorang perokok misalnya mengingatkan bahaya rokok pada anak di bawah umur, apakah otomatis bahaya itu hilang karena ia masih merokok? Tidak. Bahayanya tetap ada dan nyata. Begitu pula dosa. Kalau seseorang yang masih banyak kekurangan mengingatkanmu tentang sholat, sepinya masjid, tentang sholat berjamaah, bahaya ghibah, tentang menutup aurat, tentang bahayanya pacaran, tentang menjaga lisan, maka yang diuji saat itu sebenarnya bukan dia, tapi engkau. Masalah sebenarnya adalah ego, gengsi, dan malu. Hati akan terasa panas karena merasa diposisikan salah dan keliru. Padahal, nasihat tidak selalu berarti merendahkan, bukan pula untuk menghina. Bisa jadi itu bentuk kepedulian yang paling jujur. Orang yang benar-benar membencimu, justru akan membiarkanmu masa bodoh dalam kesalahan, sampai kamu menanggung akibatnya sendiri. Orang yang peduli akan mengambil risiko apapun, bahkan sekalipun tidak disukai, demi upaya menyelamatkanmu. Coba, mari kita jujur. Sudah berapa banyak nasihat yang sudah kita simak, kita dengar, kita resapi, dan sedikit demi sedikit, kita perbaiki yang menjadi kekurangan, serta kekeliruan, bahkan kesalahan kita. Atau hanya selalu ngeyel sambil berkata, "Ah, dia juga begitu. Dia hanya cari sensasi. Ah, yang butuh nasihat justru itu dia, bukan aku." Berapa kali engkau membela diri panjang lebar hanya untuk menghindari satu perubahan kecil yang sebenarnya engkau tahu itu benar. Ini bukan soal siapa lebih baik. Ini soal siapa yang mau selalu memperbaiki diri. Allah tidak selalu menegur kita lewat mimbar khutbah, nasihat kiai, bahkan wejangan dari puluhan ulama. Seringkali teguran datang lewat teman, keluarga, bahkan orang yang tidak kita sukai. Dan justru karena kita tidak menyukainya, nasihat itu terasa lebih keras dan kasar. Tapi bisa jadi, disitulah letak ujian keikhlasan kita menerima kebenaran. Kalau kita menunggu malaikat turun untuk menasihati, itu artinya kita menunggu kematian. Karena malaikat yang pasti berdiri di hadapan kita, bukan untuk memberi nasihat, tapi untuk mencabut nyawa. Maka selama masih ada manusia yang mengingatkan, selama masih ada yang berani menyampaikan dalil, walau dirinya belum sempurna, itu tanda Allah masih ingin kita berubah lebih baik. Jangan sibuk mencari celah dan aib penyampai nasihat. Periksa dulu isi pesannya. Kalau benar, tundukkan hati, terima dengan lapang dada. Tidak perlu merasa baper, merasa malu dan gengsi. Tidak perlu banyak drama. Cukup akui dalam hati, nasihat ini memang untukku. Lalu berusahalah untuk memperbaiki. Karena pada akhirnya, yang akan ditanya kelak bukan siapa yang menasihatimu, tapi apa yang kamu lakukan setelah mendengar datangnya kebenaran. Wallahul musta'an.